Shalom, selamat pagi, salam Philadelphia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena betapa besar kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya bagi kita semua, sehingga pada hari Minggu ini kita boleh dipertemukan oleh Tuhan melalui live streaming. Untuk apa? Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa hari ini Tuhan Yesus melawati kita di rumah masing-masing sidang jemaat, bahkan siapa saja yang bisa mengikuti acara pada saat ini. Saya mengajak sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Pujian syukur kepada Tuhan yang luar biasa, kemurahan pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Saat ini kami sama-sama ada suatu kerinduan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami untuk supaya kami mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang kami mau dengar. Dan kami percaya pengurapan Roh Kudus menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu siap memperdengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 sampai 22 ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dari ayat-ayat ini, saya memberi tema lawatan Yesus memberikan damai sejahtera. Tema lawatan Yesus memberikan damai sejahtera. Dalam konteks ini, di manakah terjadi lawatan Tuhan? Yaitu di suatu tempat, di suatu rumah dengan pintu-pintu terkunci, di mana murid-murid Yesus sedang berkumpul. Mengapa? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mengapa mereka takut kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi sementara mencari tahu siapakah murid-murid Yesus. Dan situasi seperti ini, murid-murid menjadi takut. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari ada 4 hal dari pembacaan firman Allah ini. Yang pertama, Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Ketika Yesus datang di dalam kumpulan murid-murid, kemudian Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka, saudaraku dalam Tuhan.
Mengapa Yesus ada di tengah-tengah mereka? Tidak di pinggir atau di sudut tertentu, ya, tapi dia ada di tengah-tengah. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius 18 ayatnya yang ke-20, Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah, yaitu sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini firman Allah ini Yesus sampaikan sebelum dia ditangkap, disalibkan. Ternyata apa yang Yesus katakan terjadi, saudaraku dalam Tuhan. Kemudian Rasul Yohanes mencatat di dalam Injil Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu firman? Itu adalah Allah. Ya, Allah adalah firman menjadi manusia, namanya Yesus. Diam di antara kita. Itu yang Rasul Yohanes sampaikan. Diam di antara kita, murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya. Yesus diam, ada di antara umat-umat Tuhan. Dan Rasul Yohanes katakan, kita, para murid, telah melihat kemuliaannya. Ketika Yesus bangkit, menyatakan diri, itu penuh kemuliaan. Mereka menjadi saksi melihat kemuliaan Tuhan. Itu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, penuh kasih karunia yang dari atas diberikan kepada yang bawahannya sebetulnya tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Dunia yang jatuh di dalam dosa, bahkan sementara manusia melakukan dosa, melayani dosa, semuanya yang luar biasa penuh kasih karunia. Ya, Yesus untuk menyatakan kasih karunia-Nya yaitu menyelamatkan isi dunia ini dari dosa, dari kuasa iblis, dari akibat hukum dosa, kematian kekal, api neraka. Ini suatu kasih karunia yang besar sekali. Bahkan penuh dengan kebenaran, karena dia adalah firman, dia adalah kebenaran itu sendiri yang bisa memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa menjadi alasan sehingga Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa ada di tengah-tengah kita? Di tengah-tengah keluarga yang sekarang ini banyak kali di rumah, bahkan adakan suatu persekutuan ibadah. Bahkan saat ini sementara kita dengar firman Tuhan, kita perlu imani, ya, sesuai dengan firman Allah ini, 2-3 orang bersekutu, berkumpul di dalam nama Yesus. Percayalah, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, Tuhan mau nyatakan segala kasih karunia-Nya, pemberian anugerah-Nya kepada setiap orang yang ada dalam suatu persekutuan 2-3 orang. Ini hal yang dahsyat. Saudara dalam Tuhan, firman Allah membuat saya heran bahwa sebagaimana Yesus katakan kebenaran firman Allah itu terjadi. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap perjumpaan, setiap pertemuan, anggota jemaat yang di rumah-rumah, siapa saja, di berbagai tempat, saat yang sama, doa saya di dalam nama Yesus, ada lawatan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkasih karunia, Tuhan menyatakan kebenarannya. Terjadilah dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika Yesus berdiri, apa yang ia lakukan? Ya, Yesus berkata, ya, ini suatu perkataan. Yesus memperkatakan, apa saudara dalam Tuhan? Damai sejahtera bagi kamu. Ini perkataan, ini firman, kata-kata Yesus. Damai sejahtera bagi kamu di dalam keadaan situasi yang sangat menakutkan. Ya, mereka lagi takut, saudaraku dalam Tuhan. Ada berita, damai sejahtera bagi kamu. Artinya, Yesus mau memberi damai sejahtera di keadaan situasi yang lagi takut.
situasi kita yang beberapa minggu kita alami ini semua, ya, setiap pribadi, keluarga, desa, kota, bahkan bangsa-bangsa lagi takut untuk karena adanya ini penyebaran virus corona, lagi takut. Nah, hari-hari ini perlu berita damai sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu rasa aman, tenang. Jadi berita rasa aman, rasa tenang ini sangat dibutuhkan di hari-hari ini. Ya, dalam bahasa Ibrani shalom, ya, shalom, damai. Bahasa Yunani-nya eirene, adanya suatu kesatuan, adanya suatu kesepakatan, hubungan harmonis. Di hari-hari ini kan kadang-kala kita agak berjauhan, ya, karena untuk memutuskan mata rantainya penyebaran COVID-19 ini. Tapi saya percaya, saudaraku dalam Tuhan, situasi seperti ini ada cara Tuhan yang luar biasa untuk melawati kita, dan Dia mampu memberikan kita rasa aman, ya, rasa tenang. Bahkan nantinya kita akan terjalin suatu kesatuan. Jemaat Tuhan bisa nanti hari kemudian bisa beribadah di rumah, di gereja, ya. Kalau hari ini kita di rumah masing-masing. Tapi berita ini saudaraku dalam Tuhan, sampai di rumah kita. Damai sejahtera. Ya, sejahtera itu artinya selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Ya, selamat. Dan terlepas dari segala macam gangguan apa saja. Ya, gangguan-gangguan psikis, mental, jiwa ini, jiwa, pikiran, perasaan yang lagi takut, kurang rasa aman, kita bisa terlepas dari segala gangguan-gangguan itu, bahkan gangguan dari penyakit virus corona ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa ketika Dia ada di tengah kita, Dia ada di tengah keluarga, Dia ada di tengah desa, kota, dan bangsa kita ini. Doa saya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mau kerjakan ini, melepaskan kita dari penyebaran virus corona ini, melepaskan kita dari perasaan takut, kadang gelisah, cemas, khawatir. Dia mampu berikan kita damai sejahtera, Tuhan. Luar biasa. Perkataan Yesus ini sama dengan perkataan yang sebelum Dia memberi diri, ditangkap, disalibkan, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tidak seperti itu. Damai sejahtera dari Yesus itu sendiri tidak sama dengan damai dari dunia. Damai sejahtera itu sementara sifatnya dan tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini, saudara. Ya, buktinya pada umumnya orang pada takut, iya kan? Nah, pada situasi seperti ini, ya, damai sejahtera Tuhan itu yang Dia beri kepada kita. Ada contoh ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di perahu membuat perjalanan, ya, menuju ke Gerasa. Yesus lagi bisa tertidur pada saat ada gelombang, ada badai. Dia tidur dengan damai, dalam Tuhan. Dan yang luar biasa, murid-murid itu pada ketakutan semua. Bangun. Mereka bangunkan Yesus, bangun, dan apa, saudaraku dalam Tuhan? Dia katakan kepada taufan, ya, danau yang lagi mengamuk, tenang, diam, tenanglah. Wow, ini Dia damai sejahtera itu sendiri. Luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Dan Yesus katakan apa lagi? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah artinya apa? Tenang, sabar. Jangan gelisah, sabar. Menanti ini penyebaran ini berhenti. Ya, kita menanti, kita menunggu. Jangan gelisah, ya. Dan jangan takut dalam hati. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sebenarnya ini Yesus ini yang memiliki damai sejahtera yang luar biasa, ya? Nabi Yesaya menubuatkan hal ini 8 abad sebelum Kristus. 8 abad artinya 800 tahun sebelum Yesus. Kalau untuk ukuran kita sekarang ini adalah sekitar 2800 tahun lalu. Wow, sudah lama. Nabi Yesaya dia
Dia menubuatkan, saudaraku dalam Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia adalah Raja Damai. Jadi Yesus Tuhan itu ya sekitar 2800 tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Yesus itu sebagai Raja Damai, saudaraku dalam Tuhan. Ya, seorang raja itu adalah seorang yang bisa menjadi satu harapan, satu-satunya harapan. Ya, di atas segala damai-damai yang manusia boleh berikan, di atas semuanya Yesus adalah Raja Damai, dan dia adalah bisa menjadi sandaran kehidupan kita untuk mendapatkan damai sejahtera dan yang lain-lain yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita perlukan, karena dia adalah Raja Damai. Luar biasa. Dan di dalam Efesus 2 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Hubungan antara jemaat Tuhan di Efesus, dia katakan bahwa kalian di dalam suatu persekutuan jemaat, damai sejahtera kita adalah Yesus Tuhan. Ya, demikian juga pada ayat 17, Paulus katakan bahwa Yesus datang, dia datang di berbagai tempat kepada siapa saja, bahkan secara pribadi yang mengalami pergumulan persoalan keluarga di suatu daerah, bangsa. Dia mau datang, dia mau lawati. Untuk apa? Dia memberitakan damai sejahtera. Waktu dia datang di tengah-tengah murid, dia memberitakan mengenai damai sejahtera. Ya, dia berkata-kata, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang luar biasa. Nah, Kolose 3 ayat 15, ya, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, hendaknya ini damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, katakan bahwa jemaat itu masing-masing berusaha memelihara ikatan damai sejahtera. Oke, damai sejahtera Tuhan sudah berikan, tapi kita perlu aplikasikan antar sesama. Mari mulai dari rumah kita masing-masing, kita aplikasikan, kita terapkan itu. Kita percaya bahwa Yesus beri kita damai. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Dan di dalam suatu persekutuan ini, biarlah damai sejahtera yang mengikat kita. Nah, ini hebat. Damai sejahtera yang mengikat suatu persekutuan keluarga kita. Damai sejahtera juga bisa mengikat dalam suatu komunitas, daerah, desa, kota, ya, suatu bangsa. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan itu sangat berkuasa untuk mengikat kita. Seperti itu kata damai sejahtera. Kemudian, ya, secara pribadi damai sejahtera itu Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 15, hendaknya memerintah. Jadi bukan keinginan egois kita secara manusiawi ini, tetapi yang luar biasa ketika kita terima damai sejahtera dari Tuhan, yang nantinya damai itu memerintah. Artinya kita bisa mengalah. Ya, dalam situasi yang kurang enak hati kita, mungkin kita mau mengatakan hal yang negatif, ya, kita perlu ganti untuk damai sejahtera memuasai hati kita. Ini yang luar biasa, memerintah, ya, agar supaya boleh menjadi satu di dalam satu rumah tangga, ya, menjadi satu dalam satu komunitas, daerah, kota, kita bisa menjadi satu. Karena setiap pribadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, ada damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Juga saudara, dalam situasi seperti ini, karena damai sejahtera yang memerintah, maka kita bisa bersyukur. Ya, agak sulit kita bersyukur dalam segala hal susah dan senang apabila tidak ada damai sejahtera. Jadi awal ini damai sejahtera dulu memerintah dalam hati kita, dan kita bersyukur. Situasi sehari-hari ini perlu kita ucapkan syukur dalam segala perkara, ya, kita bersyukur sama Tuhan. Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat yang hebat. Yesus mengucap syukur, 5 ketur roti 2 ekor ikan, itu terjadi kelipatan, multiplikasi. Jadi banyak mampu memberi makan orang. 5.000 orang yang diperkirakan suami istri anak-anak sekitar 15.000. Ini mujizat besar. Ucapan syukur itu mujizat besar bisa terjadi. Bagi itu tidak ada perkara yang mustahil. Kemudian bagian yang ketiga,
Apa yang Tuhan Yesus lakukan lagi? Yesus menunjukkan, saudara, tangannya kepada murid-murid. Tangan yang berlubang paku. Dan dia menunjukkan lambungnya yang ditombak. Artinya ini apa? Ya. Ini dia buktikan sesungguhnya dia memang benar. Ya, pada tangannya itu memang ada paku, ada bekas. Saya percaya tubuhnya yang penuh luka itu sudah tidak ada, saudara. Karena apa? Dia sudah penuh kemuliaan. Dia sudah memiliki tubuh kebangkitan. Bilur-bilur, luka-luka. Firman Allah berkata 1 Petrus 2:24 bagian B, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Ya, telah disembuhkan. Yesus bangkit dengan tubuh yang luar biasa. Tidak ada lagi luka-luka yang begitu banyak. Hanya ada tanda saja pada tangannya, lambungnya dan pada kakinya. Ada artinya ini, saudara, ke dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara, dalam Yesus Kristus luar biasa bahwa ketika Yesus menampakkan diri dan menunjukkan tangannya yang berlubang paku, reaksi murid-murid sangat bersyukur. Mereka sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Oh, luar biasa. Marilah kita bersuka cita. Sementara kita bersyukur, mari kita bersuka cita. Bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Bagi mereka yang sakit, percayalah oleh bilur-bilur Yesus. Bersyukurlah sebab Yesus sudah tanggung segala sakit penyakit kita. Bukan hanya dosa saja, sakit penyakit kita dia tanggung. Ya, supaya kita mengalami kesembuhan, ya, pemulihan. Ya, doa saya agar supaya orang-orang yang sakit di rumah sakit, sakit apa saja, bahkan lebih khusus sakit oleh karena virus corona ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan dengar doa. Rekan-rekan kami yang ada di rumah sakit, dalam terjadi semua, terjadi kesembuhan. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kedahsyatanmu, bilur-bilurmu yang sudah menyembuhkan, telah menyembuhkan, dalam nama Yesus terjadi. Mari saya akan mau tunjukkan ada suatu pemahaman di sini mengenai tangan yang dipakukan, ada lubang paku. Kita akan baca itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 C sampai 14. Ya. Kolose pasal 2 ayat 13 C sampai 14. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sudah. Bukan akan. Sudah. Bukan hanya beberapa pelanggaran kesalahan, tetapi semua pelanggaran. Ya. Dengan menghapus surat hutang, menghapus setiap kesalahan, setiap dosa itu utang, saudara. Ya. Tetapi dihapus. Waduh, luar biasa. Ini dahsyat sekali. Ya. Kalau Tuhan sudah hapus, dia tidak ingat surat hutang. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi ada ketentuan, ada hukum, ya, apalagi menggunakan hukum Taurat, kesalahan manusia, dosa, bisa dituduh, bisa dituntut, ya, bisa dihukum. Tapi firman Allah berkata, ditiadakannya dengan memakukannya. Amin. Tidak ada, ditiadakannya. Sudah hapus, ya, sudah hapus, itu pelanggaran, dan itu tuduhan, itu ancam sudah ditiadakan. Ya, ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib, pada tangan dan kaki Yesus. Dalam Yesus, marilah kita bersuka cita di hari-hari ini. Berhentilah kita untuk saling mengancam, menuduh, cari salah. Tidak perlu ingat, Tuhan kan sudah hapus. Ingat firman Tuhan ini. Yesus menyatakan diri, menunjukkan tangannya, supaya kita perlu ingat. Tidak usah kita menuduh, ya, menunjuk salah. Ini yang banyak kali terjadi. Ya, hendaklah kita memberi damai sejahtera. Kadang-kadang yang terjadi situasi seperti ini mulai menuduh satu dengan yang lain, atau mau menyatakan kesalahan. Ya, itu yang sementara terjadi. Tapi berita baik pada hari ini, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya segala tuduhan, segala ancaman hukuman telah dipakukan, ya, telah dipakukan, ditiadakan karena sudah dipakukan pada tubuh Yesus. Oh, kita pasti berucap syukur. Ini kita patut berterima kasih, ya.
bersuka cita ini hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Ini sesuatu hal yang ajaib. Sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir bagi kita. Namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib. Memang dia ajaib. Tadi dia Allah yang perkasa, Raja Damai, Raja Damai. Wow, luar biasa. Ini ajaib. Ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Barangkali kita bertanya, bagaimana untuk kita bisa melihat? Apa kita bisa melihat? Ya, tangan yang berlubang paku seperti para murid. Memang Yesus melawati kita. Tapi Alkitab mengatakan seperti ini. Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan kasih karunia yang Tuhan beri bagi kita, keselamatan kita lakukan itu dengan taat, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sementara kita jalani hidup yang diselamatkan Tuhan, yang diampuni, yang diberi damai sejahtera Tuhan, mata kita tertuju kepada Yesus. Nah, ini mata apa? Ini mata iman kita. Jadi ketika kita bersekutu atau kita secara pribadi, kita bisa berdoa, keluarga kita bersama-sama memuliakan, memuji Tuhan, percaya Yesus ada. Dan lihatlah dia dengan kacamata iman. Melihatlah, kan firman Allah mengatakan di Ibrani pasal 12 ayat 2, Yesus akan memimpin iman kita. Ini dahsyat. Yesus adalah firman, memimpin iman kita, dan dia akan memimpin pada kesempurnaan. Luar biasa, kita aminkan ini. Poin yang keempat, apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah murid-muridnya, ataupun di tengah persekutuan kita, ya. Murid-muridnya dia hembusi nafasnya, menghembuskan mereka dengan nafasnya, dan Yesus memberi Roh Kudus. Kita ingat ketika Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah seperti patung, ya. Tapi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya pada hidung, dan pada hidungnya terjadi dia kehidupan, makhluk hidup. Nah, di situasi seperti ini, kadang-kadang manusia itu mengalami gejolak, pergumulan iman, dan bukan sedikit mengalami kematian rohani dalam Tuhan. Tapi luar biasa, adanya berita ini, adanya lawatan Tuhan, saya percaya ketika Tuhan lawati terjadi suatu kebangunan rohani. Ya, ada roh yang menghidupkan, kita bisa semangat hidup, menjalani hidup sekarang ini dengan damai, dengan ucapan syukur dan sukacita. Luar biasa. Yesus mengatakan bahwa sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dan dia katakan kembali, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ini yang kedua. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari ini kita di rumah, kita bersuatu persekutuan, ya. Ketika Tuhan memberikan kita damai, Tuhan akan hembuskan nafasnya, ada suatu kegairan hidup kita, dan dia berikan kita Roh Kudus. Itu Roh Parakletos, penolong, untuk menolong, menyertai di mana saja kita berada. Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, ya. Sesuai yang ada di dalam Yohanes pasalnya 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 17. Yang luar biasa. Ya, Roh Kudus diberikan oleh Bapa untuk kita semua, dan Roh Kudus tinggal bersama-sama untuk selamanya dan menyertai kita selamanya. Saya percaya ketika kita menerima damai sejahtera Tuhan mengutus kita memberitakan damai sejahtera. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa untuk membawa damai mulai dari rumah kita masing-masing, ya. Kita menyampaikan dan kita pelihara ikatan damai sejahtera, kita sampaikan damai sejahtera. Yesus khotbah di bukit, ada beberapa kata bahagia. Salah satunya, ya, ucapan bahagia Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9, dia katakan berbahagialah. Ya, Matius 5:9, berbahagialah barang siapa yang memberitakan damai sejahtera. Oh, luar biasa.
Pasti kita akan berbahagia di hari-hari ini ketika kita mau memberi diri untuk membawa damai sejahtera. Dan saya percaya ada Roh Kudus yang menolong kita. Intinya firman Allah, Yesus hidup dan ia mau melawati setiap rumah tangga, melawati setiap komunitas beberapa orang berkumpul dalam namanya. Dia hadir di tengah-tengah 2-3 orang di dalam namanya dan dia beri damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Tuhan itu. Alamilah sukacita, alamilah kebahagiaan ketika kita mau memberi diri. Pesan, terima damai sejahtera, alamilah sukacita besar. Alamilah sukacita besar. Berilah dirimu untuk membawa berita damai sejahtera dan berbahagia. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri berita firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkaulah kasih karunia Allah yang hebat, memberi kami kasih karunia Tuhan yang melimpah, dan kebenaran firman Tuhan jadi bagian kami. Dan luar biasa, Engkau beri kami damai, Engkau beri kami ketenangan, rasa aman, Engkau beri kami damai sejahtera supaya Engkau mau melepaskan kami dari segala macam gangguan-gangguan yang mengganggu secara psikis dan ruang gerak kami ini. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk membebaskan, melepaskan kami, untuk kami sungguh-sungguh alami damai sejahtera Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memelihara damai sejahtera itu dan memerintah dalam hati kami. Damai sejahtera itu mengikat suatu persekutuan kami mulai di rumah tangga kami masing-masing. Dan kami sangat mengucap syukur, sesungguhnya segala dosa kami Tuhan sudah pikul. Tuhan sudah ambil alih semuanya, bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan dari segala macam sakit penyakit. Terjadilah dalam nama Yesus Tuhan kami, dan segala ancaman, segala tuduhan sudah dipakukan pada tubuh Yesus. Serah hutang-hutang dosa kami sudah dihapus. Oh Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur Bapa di surga, kami boleh ada sukacita besar disebabkan karena segala hutang kami sudah dihapus. Bahkan segala tuduhan, segala dakwaan, segala hukuman sudah dipakukan pada tubuh Yesus. Dan biarlah ini kami alami mulai dari rumah tangga kami masing-masing dalam nama Yesus, dan biarlah kami mengalami hembusan nafas Tuhan. Ada roh kehidupan Allah ada dalam kehidupan kami. Terjadilah dalam nama, ada semangat hidup di situasi seperti ini. Hamba katakan dan doa di dalam nama Yesus, kami mengalami ini. Terpujilah Engkau, dan Engkau hembusi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami ada penolong untuk menolong kami untuk membawa berita damai, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau. Oleh sebab itu, segala roh-roh ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut dan tidak tenang, kami tenting semua, kami tolak semua itu ke roh-roh ini. Ditolak dalam nama Yesus. Terjadilah pembebasan, terjadilah kedamaian dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Dan kesempatan ini juga dalam nama Yesus kami katakan penyebaran virus corona ini, kami katakan berhenti dalam nama Yesus. Bahkan bisa mati ini virus ini dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan melalui kesempatan ini Tuhan kami berdoa agar supaya berita-berita yang kami boleh dapati di hari-hari ini adalah berita-berita damai, berita ada rasa tenang, berita kekuatan iman dalam nama Yesus. Terjadilah lawatan Tuhan dalam pribadi, rumah tangga, desa, kota, dan bangsa ini, Indonesia dan bangsa-bangsa. Lawatilah Tuhan, beri damai, beri sejahtera, beri rasa aman, beri rasa tenang, beri keselamatan, kelepasan dari segala macam gangguan. Terjadilah dalam nama Yesus, terjadi sukacita besar, terjadilah kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami akhiri penyampaian firman Allah ini, dan hamba-Mu dipanggil Tuhan untuk memberkati. Terima kasih pada surga, berkatilah kami dengan kelimpahan, sinarilah kami dengan kasih karunia-Mu, sinari kami dengan wajah-Mu, berilah kami kasih karunia yang sangat melimpah, hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih, berilah kami damai sejahtera yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya ada satu nama yang sangat mengasihi kami,
nama yang memberi kami damai, yang memberi kami Roh Kudus, yaitu nama Yesus Tuhan Immanuel, Allah yang beserta kami semua hari ini, besok dan seumur hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengikuti acara ini, pemberitaan firman Allah melalui live streaming. Tuhan berkati kita semua. Sampai kita jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom, Philadelphia. Kasih saudara.